Supreme Martial God Technique. Bab 2091-2100. Bab 2091 Giok Tulang Dewa Binatang ke-6. Meskipun dia memiliki 3 jenis keterampilan mata, dia tidak dapat mengimbanginya karena latihannya. Dalam setiap pertarungan, skill matanya tidak berperan besar. Ini adalah keadaan bahkan sebelum tubuh fisik dihancurkan. Latihan keterampilan mata tidak bisa mengimbangi latihan kultivasi. Namun sekarang tubuh fisik sedang dibangun kembali setelah dihancurkan, masalah ini menjadi lebih serius. Sekarang, dengan ratusan esensi mata ini, dia akhirnya dapat menutupi beberapa kekurangan tersebut. Latihan keterampilan mata juga mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Dari awal, kesuksesan kecil, penguasaan, kesuksesan besar, kesempurnaan, hingga yang tertinggi, memadatkan tubuh dan memadatkan murid. 8 alam. Setiap alam besar dibagi menjadi alam kecil bintang 9. Adapun Wu Yun sekarang, 3 bidang keterampilan matanya adalah sebagai berikut. Teknik pupil pertama, penetrasi, keadaan kondensasi, bintang 5. Teknik pupil kedua, imobilisasi tubuh, kondisi kondensasi tubuh, 3 bintang. Teknik murid ketiga, cahaya ilahi penghancur dunia, masih dalam kondisi terkondensasi menjadi 1 bintang. Keterampilan mata seperti itu sama sekali tidak dapat menandingi tingkat kultivasinya saat ini. Dengan kata lain, jika lawan yang dia temui sekarang ingin teknik muridnya mengerahkan kekuatannya. Setidaknya, ketiga jenis keterampilan murid tersebut harus mencapai bintang 5 atau lebih untuk kondensasi murid. Bahkan lebih tinggi. Aduh, aku belum pernah menyempurnakan esensi murid ini sebelumnya. Aku harap setelah menyempurnakan ratusan dari mereka kali ini, teknik muridku dapat mencapai keadaan yang aku inginkan. Soal teknik murid untuk sementara ditutup. Tidak perlu berpikir juga banyak, bahkan jika saya menyempurnakan intisari pupil ini dan tidak mencapai kondisi ideal saya tidak dapat mendapatkannya dengan tergesa-gesa. Awalnya, saya tidak terlalu memikirkan hal-hal ini. Tetapi sekarang, tiba-tiba saya punya beberapa ide. Karena ada esensi murid yang dapat membantu meningkatkan teknik murid, apakah ada teknik anti cedera yang dapat membantu saya? Tubuh suci abadi, sesuatu yang dapat memperbaikinya. Wu Yun juga diam-diam berspekulasi dalam bisikan. Tentu saja, Wu Yun juga tahu bahwa dia cukup beruntung bisa menemukan Tong Jing di ring penyimpanan angin jahat. Dia sebenarnya tidak berpikir bahwa mungkin ada apapun di dalam cincin penyimpanan ini yang memungkinkan dia untuk berlatih teknik anti cedera dan tubuh suci abadi. Lagi pula, kemampuan yang dia miliki semuanya 1 dari sejuta, dan bahkan teknik anti cedera adalah kemampuan yang telah lama hilang bahkan di dunia peri. Bagaimana mungkin ada sesuatu di dunia roh jahat yang dapat membantu meningkatkan kemampuan ini? Setelah memisahkan ratusan esensi murid, Wu Yun masih memiliki sikap penuh harapan dan mulai terus menjelajahi cincin penyimpanan angin jahat. Hal-hal yang ada dalam pikiran saya belum ditemukan. Namun saat ini, ada sentuhan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan di wajah Wu Yun. Kejutan-kejutan. Ini jelas merupakan kejutan yang tidak terduga. Bisgat Bonjade, benda sialan ini sebenarnya adalah Bisgat Bonjade. Sial. Keberuntungan macam apa? Apakah angin jahat itu anak pengantar harta karun? Pertama, aku mengirim Tong Jing tanpa memikirkannya. Sekarang, bahkan ada giok tulang dewa binatang. Pada saat ini, Wu Yun bisa dikatakan sangat bersemangat. Dia dengan hati-hati tapi tidak sabar mengeluarkan Bisgat Bonjade. Saat itu, dewa binatang mati dan berubah menjadi giok tulang dewa binatang. Setelah tulang giok itu hancur, ia terbagi menjadi 9 bagian. Tersebar di dunia yang berbeda. Namun kini, 5 bagian telah menyatu ke dalam tubuhnya. 4 bagian terakhir masih belum ditemukan. Saya tidak pernah menyangka akan ada angin jahat di dalam ring penyimpanan. Artinya, bagian ke-6 dari 9. Meskipun ukuran potongan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan batu giok tulang dewa binatang yang dia peroleh sebelumnya. Namun tak bisa dipungkiri kalau ini juga salah satu dari 9 buah tersebut. Hebat, ini adalah hal yang luar biasa. Saya akhirnya menemukan potongan ke-6 dari Bisgat Bonjade. Saya akan menggabungkannya dengan Bisgat Bonjade ini nanti. Saya khawatir budidaya saya akan ditingkatkan. Beberapa
Dan saya selangkah lebih dekat untuk mengumpulkan 9 keping dan sepenuhnya menerima warisan Dewa Binatang. Wu Yun memegang potongan giok tulang Dewa Binatang di kedua tangannya, bersemangat. Tapi dia tidak terburu-buru untuk berlatih, sekarang dia menjadi semakin tertarik dengan cincin penyimpanan angin jahat ini. Gelar anak pemberi harta karun. Ini merupakan pukulan telak bagi kepala Bat Feng, sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Namun, Wu Yun sepertinya berpikir terlalu banyak. Dia pikir dia masih bisa menemukan sesuatu yang lebih. Namun, anak pengantar harta karun hanyalah anak pengantar harta karun, bukan harta karun yang melimpah ruah. Bukan berarti Wu Yun bisa datang hanya karena dia menginginkan sesuatu. Setelah menemukan Tong Jing dan giok tulang Dewa Binatang ke-6, di antara hal-hal yang tersisa, tidak ada yang bisa membuat Wu Yun bersemangat. Namun, ada beberapa yang bisa berperan besar di Yingwu. Karena Yingwu termasuk dalam penggarap dunia roh dan berasal dari silsilah yang sama dengan dunia roh jahat, hal itu tidak terlalu berguna baginya, seorang kultivator manusia, tetapi pasti berguna bagi Yingwu. Wu Yun secara khusus memilih hal-hal ini. Sedangkan sisanya, dia mencari lagi, dan setelah memastikan bahwa dia tidak menemukan apapun, dia membuang cincin penyimpanannya ke samping. Yah, tidak peduli apa, ini adalah keuntungan besar. Roh mata dan giok tulang Dewa Binatang, lumayan. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri sedikit kecewa tapi cukup puas. Kedua emosi ini tidak boleh muncul secara bersamaan. Tapi kebetulan itu muncul di wajah Wu Yun pada saat yang bersamaan. Dia kecewa karena dia tidak menemukan lebih banyak hal yang dia inginkan di cincin penyimpanan Bat Feng. Dan kepuasannya tentu saja karena Tong Jing dan Bisgat Bon Jade. Lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir, sekarang, mari kita gabungkan giok tulang Dewa Binatang ini dulu. Setelah beberapa saat, Wu Yun menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya dan berbisik diam-diam. Adapun Yingwu, pada saat ini, 19 kesengsaraannya hampir selesai pada saat Wu Yun sedang mencari cincin penyimpanan angin jahat. Guntur ke-8 telah tiba. Satu langkah lagi, 19 kesengsaraan surgawi, dan semuanya akan berakhir. Adapun kondisi Yingwu, bukan hanya dia tidak terpengaruh oleh kesengsaraan 9 hari ini, tetapi saat mengatasi kesengsaraan, luka-lukanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan cara ini, Wu Yun tidak perlu khawatir lagi. Haha, meskipun kakak senior Yingwu kehilangan semua anggota klannya di dunia peri, dia diakui sebagai penguasa benih asli. Sekarang dia memiliki kemampuan seperti itu, bahkan aku harus menundukkan kepala dan berkata, menantang. Bisik Wu Yun dengan senang hati. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, memegang giok tulang Dewa Binatang di telapak tangannya, dan mengaktifkan seni Dewa Bela Diri Taisang. Gelombang demi gelombang kekuatan melonjak keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Bisgat Bon Jade di telapak tangannya. Bab 2092, meningkatkan keterampilan murid. Pasalnya, ini bukan pertama kalinya mereka bersatu. Sebelumnya, dia sudah memiliki pengalaman menggabungkan Bisgat Bon Jade sebanyak 5 kali. Oleh karena itu, integrasi kali ini terkesan cukup mudah dan sederhana. Namun, hanya dalam seperempat jam, dia telah menyelesaikan fusi dari Bisgat Bon Jade. Pada saat ini, di dantian Wu Yun, di mana 5 keping Bisgat Bon Jade digabungkan, keping ke-6 Bisgat Bon Jade terintegrasi. Baik dari ukuran maupun aura samarnya, dapat dinilai jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, Bisgat Bon Jade kini telah terintegrasi dengan Wu Yun. Sejak Bisgat Bon Jade menjadi lebih kuat, kemudian selanjutnya budidaya Wu Yun juga akan menjadi lebih kuat. Sebelumnya, setelah menyelesaikan kesengsaraan, budidaya Wu Yun telah mencapai tahap akhir dari 99 kesengsaraan surgawi. Dan sekarang, dengan perpaduan ke-6 Bisgat Bon Jade ini, tingkat kultivasi Wu Yun sekali lagi meningkat pesat. Kesempurnaan. Benar, dia sekarang berada dalam kondisi sempurna dari 99 kesengsaraan. Kita tidak jauh lagi dari kondisi puncak terakhir kita. Tentu saja, mereka semua berada di alam kesengsaraan surgawi 99, sebenarnya sulit untuk mengatakan apa kesenjangan antara apa yang disebut tahap akhir, kesempurnaan, dan puncak.
Begini, sebelum menggunakan inkarnasi roh jahat, tingkat budidaya angin jahat harus berada di tahap tengah 99 kesengsaraan surgawi. Setelah menggunakan roh jahat untuk berinkarnasi, mereka telah mencapai tahap akhir dari 99 kesengsaraan surgawi. Wu Yun, yang telah dibangkitkan dari siklus hidup dan mati sebelumnya, juga berada di tahap akhir 99 kesengsaraan surgawi. Sekarang, 99 kesengsaraan surgawi telah selesai. Adapun puncaknya, leluhur dunia abadi, Yuan Xin, adalah puncak kesengsaraan surgawi 99. Justru karena kesenjangan inilah Wu Feng sangat takut pada Yuan Xin. Terlebih lagi, Yuan Xin bukanlah eksistensi puncak biasa, dia adalah eksistensi super yang telah bertahan dalam kondisi puncak selama ratusan tahun. Jika bukan karena Dewa Perang telah merusak tubuhnya dan memblokir beberapa kemampuannya, dia tidak akan bisa merasakan bencana ilahi. Jika tidak, Yuan Xin mungkin telah naik ke alam dewa ratusan tahun yang lalu. Karena itu, Wu Yun sekarang memiliki tingkat kultivasi untuk mencapai kondisi sempurna dari 99 kesengsaraan. Bahkan jika Anda bertemu Yuan Xin, Anda mungkin masih tak terkalahkan. Namun, pasti tidak akan sama seperti sebelumnya, tidak akan ada ruang untuk melawan. Setidaknya, pertarungan masih mungkin terjadi. Bahkan mungkin saja untuk mundur dengan tenang setelah bertarung. Namun, ini hanya berbicara tentang kekuatan kultivasi Wu Yun dalam kondisi normal. Jika dia berusaha sekuat tenaga dan menggunakan jalur reinkarnasi. Adapun teknik pupilnya, kali ini bisa ditingkatkan secara signifikan. Maka, mengalahkan atau bahkan membunuh Yuan Xin mungkin bukan hal yang mustahil. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun perlahan mengatur napasnya. Tunggu hingga tingkat kultivasi Anda stabil. Dia mengeluarkan ratusan esensi murid di cincin penyimpanan. Esensi mata merupakan batu kristal yang terlihat biasa saja, namun mengandung kekuatan khusus yang dapat membantu meningkatkan keterampilan mata. Oleh karena itu, meskipun Wu Yun belum pernah berhubungan dengan esensi murid ini, dia pasti tidak mahir dalam metode kultivasinya. Tidak jauh berbeda dengan hal lainnya. Namun, karena dia sedang melatih keterampilan mata, Wu Yun tidak menggunakan roh bela diri yang memangsa. Tutup mata Anda dan singkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Perlahan mulai teknik murid pertama. Kekuatan kultivasi di tubuhnya juga dikendalikan oleh seni dewa bela diri Taisang, dan perlahan melilit sepotong esensi murid yang ada di tangannya. Segera, kekuatan dalam diri Tong Jing disempurnakan oleh kekuatan kultivasinya. Mungkin dia merasakan kemampuan mata Wu Yun. Secara bertahap, kekuatan yang diekstraksi melonjak ke arah murid Wu Yun. Tidak butuh waktu lama hingga kekuatan yang diekstraksi dari sari mata pertama terserap seluruhnya dengan teknik menusuk mata. Meski hasil yang didapat tidak terlalu mengejutkan Wu Yun. Namun, hal itu jelas berada dalam lingkup prediksinya. Awalnya, itu hanyalah teknik penetrasi pupil pada tahap awal kondisi kondensasi bintang 5. Dengan bantuan roh murid pertama, dia langsung dipromosikan ke tahap kondensasi bintang 5 tingkat menengah. Kecepatan ini pasti cukup untuk memuaskan Wu Yun. Namun, sekarang Wu Yun tidak berani memprediksi berapa banyak esensi pupil yang dibutuhkan untuk meningkatkan ke kondisi kondensasi pupil bintang 5 yang perlu ia capai. Bagaimanapun, peningkatannya sekarang mudah, tetapi latihan keterampilan mata sebenarnya sama dengan latihan kultivasi. Semakin jauh kemajuannya, semakin sulit untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, selanjutnya, Wu Yun tidak mengetahui apakah setiap sari mata dapat meningkatkan tingkat keterampilan mata sedikit demi sedikit. Dan faktanya memang demikian. Wu Yun tidak terlalu banyak berpikir. Tapi apa yang dia pikirkan pasti masuk akal. Karena, selanjutnya, dia menyempurnakan 2 esensi pupil, dan kemudian teknik menusuk pupilnya mencapai tahap akhir kondensasi bintang 5. Dan mencapai puncak bintang 5 terkondensasi. 3 esensi mata lainnya digunakan. Dan pada tahap ini dari kondensasi bintang 5 ke tahap awal kondensasi bintang 6. Saya bahkan menggunakan 5 di antaranya. Itu benar, 5. Dengan kata lain, sekarang, teknik penetrasi murid Wu Yun telah berubah dari kondensasi 5 bintang menjadi 6 bintang kondensasi. Untuk meningkatkan suatu ranah, dibutuhkan 11 keping sari murid. Dilihat dari tren ini,
dari 6 bintang kondensasi hingga 7 bintang kondensasi, 11 esensi murid mungkin tidak dapat mencapainya. Seperti yang diharapkan, jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Dibutuhkan 22 potong esensi murid untuk beralih dari kondensasi 6 bintang ke 7 bintang kondensasi. Namun kini, Wu Yun sudah bisa mengeksplorasi beberapa cara. Jika tebakanku benar, saat ranah meningkat secara bertahap, jumlah esensi murid yang perlu dikonsumsi akan berlipat ganda. Untuk memverifikasi, Wu Yun memasuki tahap percobaan. Benar saja, dia menghabiskan 44 buah esensi mata dari 7 bintang kondensasi hingga 8 bintang kondensasi. Oleh karena itu, jika dia ingin mencapai 8 bintang kondensasi ke 9 bintang kondensasi, harganya hanya 88 yuan. Namun nyatanya, hal itu tidak mungkin lagi. Sebab, hingga saat ini, ia telah mengonsumsi 77 buah sari mata. Hanya tersisa kurang dari 30 yuan di ring penyimpanan. Jelas tidak mungkin untuk meningkatkan teknik penetrasi mata menjadi 9 bintang. Sial, aku berpikir terlalu sederhana sebelumnya. Kupikir ratusan esensi mata ini dapat meningkatkan ketiga keterampilan mataku. Sekarang tampaknya, benda sialan ini, bahkan keterampilan mata pertama mereka baru mencapai kondensasi bintang 8, bahkan bintang 9, apalagi alam mata kondensasi. Selain itu, ini adalah teknik murid pertama yang relatif paling mudah untuk dipraktikkan, dan teknik murid kedua dan teknik murid ketiga berikutnya, bukankah itu memakan lebih banyak? Terutama teknik murid ketiga, cahaya ilahi penghancur dunia, itu saja, luangkan waktumu, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Wu Yun tidak mau, tapi cukup puas. Karena ketidakberdayaan. Coba pikirkan, kultivasinya meningkat terlalu cepat dan keterampilan matanya tidak dapat mengimbanginya. Ini normal dan tidak ada yang perlu dikatakan. Sedangkan sisanya, kurang dari 30 yuan. Wu Yun berencana menggunakannya untuk melatih teknik pupil kedua, yaitu melumpuhkan tubuh. Bab 2093 semuanya sudah dipanen. Omong-omong, teknik pupil memperbaiki tubuh ini lebih sulit untuk dipraktikkan dibandingkan teknik pupil yang pertama, yaitu menusuk. Dan sari mata yang kurang dari 30 yuan ini, yang digunakan dalam teknik memperbaiki mata ini, masih jauh dari mencapai kondisi ideal dan yang dibutuhkan. Namun, meskipun tidak mencapai level bintang 5 Ningtong, itu tidak akan memainkan peran besar dalam pertempuran. Tapi selama Anda bisa berlatih, Anda tetap harus berlatih. Selangkah demi selangkah dan perlahan terakumulasi, Anda bisa mencapai kondisi ideal Anda. Di dunia ini, tidak banyak peluang untuk melompat ke depan. Sekitar 1/4 jam kemudian, Wu Yun menggunakan teknik pupil keduanya untuk melumpuhkan tubuh dan menyerap sisa kurang dari 30 esensi pupil. Ini cukup diharapkan. Teknik pupilnya yang memperbaiki tubuh hampir tidak cukup untuk mencapai ranah kondensasi bintang 4 dari akhir kondensasi bintang 3. Namun hal ini masih jauh dari praktis. Pada titik ini, kultivasi Wu Yun untuk sementara telah berakhir. Melihat ke sana, Xiao Jin dan Xiao Shenlong masih belum pulih dari luka mereka. Meski belum pulih, ia hampir pulih. Itu cukup bagus. Dalam waktu sekitar setengah jam, keduanya pada dasarnya akan pulih. Adapun bayangan, ke-19 kesengsaraan surgawinya telah lama selesai. Dia bahkan bisa mempertahankan penyembuhan sambil mengatasi kesengsaraan. Jadi, saat ini, dia berada di puncak kesembuhannya. Yang tidak diharapkan Wu Yun adalah, dalam kurun waktu tersebut, bencana yang diselesaikan Ying Wu lebih dari sekedar 19 bencana. Bencananya datang dengan cepat. Oleh karena itu, pada saat ini, dia telah menyelesaikan 39 kesengsaraan surgawi. Ketika Wu Yun mengetahui hal ini, rahangnya hampir terjatuh. Meski ia telah melihat bahwa dengan adanya benih aslinya, Ying Wu dapat mengatasi kesengsaraan lebih cepat dan mudah dibandingkan dirinya, atau siapapun. Namun, saya tidak pernah menyangka akan secepat dan semudah ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama dia baru saja berlatih, Ying Wu sebenarnya telah menyelesaikan 39 kesengsaraan surgawi. Artinya, tidak ada yang tahu. Jika tersebar, saya khawatir seluruh alam abadi akan terguncang. Dari sudut pandang tertentu, kecepatan Ying Wu dalam mengatasi kesengsaraan belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun demikian, semakin baik kondisi Yingwu, semakin mudah untuk selamat dari bencana, dan Wu Yun akan lebih lega. Setelah beberapa saat, Wu Yun menemukan tempat untuk bermeditasi tidak jauh dari tempat Xiao Jin dan Xiao Shenlong sedang menyembuhkan luka mereka. Sambil mengatur nafasnya, dia melihat Yingwu mengatasi musibah itu. Di bawah kesaksian Wu Yun, Yingwu sekali lagi dengan mudah melewati kesengsaraan surgawi ke-49 dan ke-59. Dan kali ini hanya setengah jam. Siu, luar biasa. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya dan bergumam, dulu, orang lain mengatakan bahwa aku adalah Tian Xiu, tetapi kakak senior Yingwu, sekarang, aku harus memujimu, kamulah yang asli. Tian Xiu. Namun, dengan selesainya 9 kesengsaraan surgawi kelima Yingwu. Dalam setengah jam ini, luka Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga telah pulih. Setelah bangun, orang pertama yang dilihatnya secara alami adalah Wu Yun. Kedua orang itu dengan cepat melangkah maju dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Wu Yun. Wu Yun menjawab dengan sederhana, dan kemudian bertanya, bagaimana kabar kalian berdua, apakah kalian baik-baik saja? Tidak apa-apa, kakak. Shenlong kecil melambaikan tangannya dan berkata, meskipun aku hampir mati di tangan Evil Feng kali ini, kami dan saya monyet, tetapi ini dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi. Kultivasi kami telah meningkat sampai batas tertentu. Benarkah? Wu Yun berkata dengan heran, bagus sekali. Itu wajar. Xiao Jin mengangguk dan berkata, kultivasi saya telah mencapai puncaknya sejak tahap akhir kesengsaraan surgawi 5 ke-9, dan saya akan segera siap menghadapi kesengsaraan surgawi 69. Seharusnya mencapai kesengsaraan surgawi ke-79 berada di tahap selanjutnya, dan kita selangkah lebih dekat ke alam surgawi 89. Ya, Wu Yun mengangguk, matanya dipenuhi kelegaan. Meski beberapa dari mereka pernah hampir mati sebelumnya, setidaknya semuanya hampir aman. Itu di masa lalu. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka, sedikit banyak, telah memperoleh sesuatu. Kakak senior Yingwu, dia. Tiba-tiba, Shenlong kecil melihat ke arah Yingwu dan bertanya. Ada juga sedikit kekhawatiran dalam nada bicaranya. Dia baik-baik saja, jangan khawatir. Wu Yun berkata sambil tersenyum, kali ini, kakak senior Yingwu telah diakui sebagai penguasa benih asli. Saya pikir seharusnya tidak ada masalah dalam membangun kembali dunia peri. Itu bagus. Naga kecil itu diam-diam menghela nafas lega. Ngomong-ngomong, saudaraku, tolong beritahu aku, apa yang terjadi sebelumnya. Xiao Jin pun tiba-tiba bertanya, aku dengan jelas melihatmu mati dan menjadi abu, kenapa kamu tiba-tiba menjauh dari siklus hidup dan mati lagi? Lagi pula, si angin jahat itu sangat kuat pada saat itu. Meskipun mungkin tidak sekuat kamu setelah kebangkitan, jika kamu ingin menahannya sepenuhnya, itu tidak akan mudah. Bagaimana kamu melakukannya? Benar saja, Xiao Jin masih menanyakan keraguan terbesar di hatinya. Dia ingin bertanya sebelumnya, tapi karena Wu Yun memintanya untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu, dia menahannya. Sekarang, begitu saya mendapat kesempatan, saya tidak dapat menahannya lagi. Tentu saja, tidak hanya Xiao Jin, tetapi Xiao Shenlong juga penuh rasa ingin tahu tentang masalah ini. Wu Yun sudah siap menerima jawaban atas pertanyaan ini. Sebenarnya, ngomong-ngomong, tidak ada yang ribet. Karena saat itu, dia tidak tahu kenapa dia dibangkitkan setelah tubuhnya meledak. Saya hanya tahu bahwa setelah tubuh saya meledak, saat jiwa saya masih hidup, saya merasakan suatu kekuatan mengalir keluar dari siklus hidup dan mati. Kemudian, dia merasa telah memasuki siklus hidup dan mati. Kemudian, setelah beberapa waktu, entah kenapa, dia hidup kembali. Adapun kenapa dia bisa menahan angin jahat dengan begitu mudah. Masalah ini. Bab 2094, Bayangan Tidak Selamat dari Kesengsaraan. Adapun mengapa angin jahat yang kuat bisa ditahan dengan begitu mudah. Faktanya, Wu Yun sendiri tidak bisa mengatakan hal yang sama. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang saya tahu hanyalah jalur reinkarnasi hidup dan mati pada saat itu sangatlah kuat. Terlebih lagi, kekuatan dahsyat itu berada di luar kendalinya. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan reinkarnasi hidup dan matilah yang mengikat angin jahat.
Tapi dia tidak tahu mengapa angin jahat itu tertahan. Oleh karena itu, jika dia ingin menjelaskannya, Wu Yun tidak dapat menjelaskannya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Jin, sebenarnya, aku tidak tahu tentang apa semua ini. Dan, jika sekarang, aku khawatir aku tidak bisa lagi menahannya, karena kekuatan itu bukan milikku. Saat dia berbicara, Wu Yun menatap naga kecil itu lagi. Setelah mendengar kata-kata Wu Yun, Xiao Jin dan Xiao Shenlong sama-sama memandang Wu Yun dengan ekspresi kosong. Matanya penuh kebingungan. Jelas, mereka juga memiliki sikap ragu terhadap ucapan Wu Yun. Namun mereka sangat percaya pada perkataan kakak laki-laki mereka. Oleh karena itu, saat ini hati mereka benar-benar sedang berkonflik. Shenlong kecil sebenarnya cukup baik, dia memiliki pikiran yang relatif tenang dan tidak punya banyak alasan. Xiao Jin berbeda, dia memiliki temperamen yang lebih tidak sabar. Apapun yang ada di pikiran Anda bisa langsung terungkap di wajah Anda. Saat ini, dia hampir menggaruk kepalanya. Aku membuka mulutku beberapa kali untuk mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirku, aku tidak tahu harus berkata apa. Dan penampilannya pun membuat Wu Yun dan Xiao Shenlong tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua, kenapa kalian tertawa? Memang benar. Xiao Jin tiba-tiba merasa malu dan berkata dengan mulut datar. Haha, Xiao Jin, jangan terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Jangan khawatir. Sejujurnya, aku tidak pernah menganggapmu sebagai monyet, tapi sekarang, kamu benar-benar terlihat seperti itu. Wu Yun tertawa dan menepuk bahu Xiao Jin. Dia ingin berusaha sekuat tenaga untuk tidak tersenyum, tapi dia tetap tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajahnya. Oh, saudaraku, kamu juga mengolok-olokku. Xiao Jin memutar matanya dan berkata tanpa daya. Oke, jangan. Wu Yun berusaha menghibur Xiao Jin. Namun, saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba disela oleh suara keras. Ini adalah suara yang membuat seluruh bumi bergetar. Wu Yun dan mereka bertiga terguncang karena mereka tidak siap sama sekali. Di saat yang sama, mata ketiga orang itu melihat ke tempat yang sama di waktu yang sama. Ini adalah lokasi di mana Yingwu melampaui kesengsaraan. Pada tampilan ini, bahkan Wu Yun mengerutkan keningnya. Matanya juga penuh kejutan. Itu bukan karena mereka menghadapi bahaya, yang mengejutkan mereka adalah keadaan Yingwu yang melampaui kesengsaraan saat ini. Memang benar, keadaan Yingwu yang melampaui kesengsaraan pada saat ini jelas merupakan sesuatu yang belum pernah mereka dengar atau lihat sebelumnya. Saya melihat Yingwu tidak lagi duduk bersila. Dia digantung langsung di udara, dengan benih asli di tangannya. Gelombang kekuatan petir menghantam benih asli di tangan Yingwu. Mungkin benih aslinya terinspirasi oleh guntur. Saya melihat kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya, itu hanya tentang menangkal guntur. Sebaliknya, itu menyatu dengan kekuatan guntur langit. Dan kekuatan setelah fusi belum hilang. Kebanyakan, terserap oleh biji aslinya. Bagian kecil yang tersisa masuk ke tubuh Yingwu. Melihat pemandangan seperti itu, Wu Yun dan mereka bertiga semua tercengang. Meskipun demikian, menyerap kekuatan guntur langit adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang selamat dari kesengsaraan. Namun, ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang dapat mengubah semua kekuatan guntur langit seperti Yingwu saat ini. Tapi, sekali lagi, alasan mengapa Yingwu mampu melakukannya adalah karena benih aslinya. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa sebagian besar kekuatan guntur surgawi yang diubah diserap oleh benih aslinya. Tanpa benih aslinya, Yingwu secara alami tidak akan mampu melakukan ini. Dan sekarang, apa yang dihadapi Yingwu sudah menjadi guntur terakhir miliknya saat ini. Kesengsaraan surgawi. Faktanya, pada awalnya, Yingwu memiliki kesempatan untuk langsung melompat ke alam 99 kesengsaraan surgawi. Namun saat itu Wu Yun mempunyai masalah dan membutuhkan bantuan benih asli. Oleh karena itu, Yingwu dengan paksa menghentikan latihannya. Hasilnya, tingkat kultivasinya tetap pada tingkat kesengsaraan surgawi. Namun, baginya, kesengsaraan surgawi yang berdarah tidaklah buruk. Bagaimanapun, kultivasinya sebelumnya hanyalah permulaan dari jalan besar.
Ini merupakan lompatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menakutkan. Dan saat guntur melanda satu demi satu, kesengsaraan surgawi Yingwu juga telah selesai. Namun, karena benih aslinya mengubah sebagian kekuatan guntur menjadi Yingwu. Oleh karena itu, Yingwu saat ini, meskipun tingkat budidayanya hanya di alam dewa surga, namun, kekuatan tempur sejatinya sudah mampu bersaing dengan beberapa ahli alam 99 kesengsaraan surgawi biasa. Selama dia bukan orang kuat di tahap akhir kesengsaraan surgawi 99, Yingwu dapat bersaing. Namun meskipun demikian, persaingan adalah persaingan, dan Yingwu masih sulit untuk dikalahkan. Namun, ini hanya mengacu pada kekuatan tempur normal Yingwu. Jika dia bisa menggunakan benih asli untuk membantu dalam pertempuran, maka mungkin mustahil untuk mengetahui seberapa kuat dia sebenarnya. Setelah beberapa saat, awan bencana di atas langit perlahan menghilang. Yingwu mengatur nafasnya sedikit, menstabilkan budidayanya, dan memasukkan benih asli ke dalam ring penyimpanan. Dia menghindar dan terbang menuju Wu Yun dan yang lainnya. Wu Yun dan 3 lainnya secara alami terbang ke depan untuk menyambut mereka. Bab 2095 Yuan Xin muncul lagi. Haha, kakak senior Yingwu, kamu luar biasa, dia memang kakak ipar kita. Begitu dia mendekat, Xiao Jin tertawa dan mulai menggoda. Shenlong kecil tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Hanya Wu Yun yang menatap Xiao Jin dengan garis hitam di wajahnya. Namun, ketika Wu Yun melihat senyum tipis di wajah Yingwu dan tidak mempermasalahkannya sama sekali, garis hitam itu segera menghilang, dan wajahnya kembali dipenuhi keraguan. Dia penasaran dengan apa yang terjadi pada Yingwu. Bukankah mereka merasa jijik ketika Xiao Jin dan Xiao Shenlong menelepon kakak iparnya sebelumnya? Kenapa sekarang? Memikirkan hal ini, hati Wu Yun tiba-tiba menyusut. Dia berpikir dalam hati, tidak, kakak perempuan Yingwu, mungkinkah dia jatuh cinta padaku? Sementara Wu Yun berpikir, suara Yingwu, seperti lonceng perak, terdengar perlahan. Ada apa, Wu Yun? Apa yang kamu pikirkan? Kamu baik-baik saja? Ah, aku, ya, aku baik-baik saja, kakak perempuan. Pikiran Wu Yun tiba-tiba terputus, dan dia tampak sedikit terkejut. Penjaga. Dia menjawab dengan tergagap. Apakah kamu masih memanggilku kakak senior? Kata Yingwu tiba-tiba, dan sedikit rona merah muncul di wajahnya. Ah, kali ini, Wu Yun benar-benar bingung. Saya masih memikirkan masalah ini sekarang, tetapi tanpa diduga, Yingwu benar-benar mengungkitnya. Untuk sesaat, Wu Yun tidak tahu harus menjawab apa. Lagi pula, dia tidak pernah berpikir seperti itu tentang Yingwu. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka bahwa dia dan Yingwu bisa mencapai titik ini. Dia bahkan tidak mengerti kapan Yingwu mulai merasa seperti ini padanya. Saat ini, Wu Yun bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Wu Yun masih diam, ekspresi Yingwu perlahan menjadi gelap. Bukan karena dia marah, tapi dia kecewa. Ya, dia sangat kecewa. Omong-omong, sejak terakhir kali dia dan Wu Yun diturunkan ke wilayah luas bersama-sama, dia mulai memiliki perasaan terhadap Wu Yun selama beberapa hari bergaul siang dan malam. Sebelumnya, karena hal-hal di dunia peri, dia tidak ingin memikirkan hal-hal ini, jadi dia sangat mengkhawatirkannya. Tapi sekarang setelah balas dendam besar telah terbalas, dia tentu saja tidak terlalu peduli. Namun, bagi dia sebagai seorang gadis, berinisiatif mengatakan hal seperti itu sama saja dengan berinisiatif mengakui perasaannya. Sebagai protagonis laki-laki, Wu Yun sebenarnya sudah lama tidak menjawabnya, yang tentu saja membuatnya sedikit tidak bisa diterima. Di satu sisi, dia merasa ditolak. Wu Yun yang bingung mungkin tidak menyadari perubahan ekspresi Yingwu. Namun, Xiao Jin dan Xiao Shenlong secara alami melihatnya. Saat ini, mereka semua melompat-lompat karena cemas. Meskipun mereka juga tahu bahwa Wu Yun telah menanggung terlalu banyak hutang emosional. Namun, setelah masa akur ini, bisa dikatakan mereka telah mengembangkan cukup banyak perasaan terhadap Yingwu. Saya sangat berharap Yingwu bisa menjadi saudara ipar mereka. Namun, Wu Yun belum melakukan gerakan apapun, bagaimana mungkin mereka tidak sabar? Saudaraku, kenapa kamu begitu terkejut?
Kakak ipar menanyakan sesuatu padamu. Xiao Jin akhirnya tidak bisa menahannya lagi, mendorong Wu Yun, dan mendesak. Shenlong kecil juga tersenyum canggung dan menghibur Ying Wu Dao. Baiklah, kakak ipar, jangan khawatir, kakak laki-laki tertua mungkin terlalu bersemangat dan diliputi kegembiraan, tunggu reaksinya. Kakak laki-laki tertua. Xiao Jin melanjutkan dengan lembut mendorong Wu Yun yang dalam keadaan linglung. Faktanya, Wu Yun sudah bereaksi, alasan mengapa dia tidak berbicara lama adalah karena dia sedang berpikir. Dia sedang memikirkan bagaimana menjawabnya. Lagi pula, seperti dugaan Xiao Shenlong dan Xiao Jin, dia sudah terbebani dengan terlalu banyak hutang emosional. Dia tidak mau dan tidak ingin memprovokasi Ying Wu lagi. Namun, jika dia menolak secara langsung, dia tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan Ying Wu. Namun dia menolak karena dia takut Ying Wu akan salah memahami maksudnya. Oleh karena itu, dia kesulitan berbicara. Tapi sepertinya tidak diperlukan penjelasan. Setidaknya, tidak untuk saat ini. Sebab, saat ini, ekspresi Wu Yun dan mereka berempat tiba-tiba berubah. Pikirannya langsung terbebas dari keadaan perselingkuhan gadis tadi. Mereka berempat menatap ke arah belakang mereka secara bersamaan. Di sana, ada aura yang sangat menakutkan menyapu area sekitarnya. Tepatnya, itu bukan hanya nafas yang mengerikan. Tapi beberapa helai. Bahkan di antara aura yang luar biasa ini, Wu Yun memperhatikan aura yang cukup familiar baginya. Yuanxin, apakah dia di sini juga? Setelah beberapa saat, Wu Yun berbisik diam-diam. Pada saat yang sama, Wu Yun berkata lagi, nafas lainnya sangat aneh. Tampaknya berasal dari dimensi lain. Iblis adalah ras asing. Pada saat ini, Ying Wu perlahan mengucapkan 4 kata ini. Ras alien iblis. Wu Yun dan 2 orang lainnya berseru. Pada saat yang sama, mereka juga segera menyadari bahwa pada saat ini, tempat mereka berada adalah medan perang iblis. Saya pikir mereka sudah lama punah, tapi saya tidak menyangka bahwa di medan perang iblis ini, masih ada ras alien iblis yang masih hidup. Lanjut, Ying Wu. Wu Yun juga bijaksana, dan perlahan mengalihkan pandangannya kembali ke kejauhan, tempat aura mengerikan itu berada. Jika tebakanmu benar, Yuanxin seharusnya dikepung oleh alien iblis saat ini. Meskipun dilihat dari auranya, kekuatan Yuanxin lebih kuat dari alien iblis itu. Tapi dia tidak bisa melawan iblis itu alien. Ada terlalu banyak. Kali ini, mungkin sulit bagi Yuanxin untuk kembali hidup. Belum tentu. Begitu Wu Yun selesai berbicara, Ying Wu menggelengkan kepalanya lagi. Mengapa? Wu Yun bertanya dengan ragu. Dengar, hanya ada satu aura manusia di sana saat ini, yang seharusnya adalah Yuanxin yang kamu sebutkan. Auranya sangat agung. Meskipun dia dikepung, dia tidak dirugikan. Dan itu adalah di tempat ini. Ying Wu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dia adalah manusia, mengapa dia datang ke sini? Hah. Pikiran Wu Yun mulai bekerja dengan cepat. Memang benar, Yuanxin, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana dia sampai di sini? Jika dia mengikuti mereka dan masuk melalui pintu masuk di bawah urat mineral dunia elf, maka dia pasti datang untuk membunuhnya. Tapi bagaimana bisa jaraknya begitu jauh? Mungkinkah? Pupil Wu Yun sedikit menyusut. Itu benar, harta ajaib. Ying Wu menyelesaikan apa yang dikatakan Wu Yun. Harta karun iblis, apa itu? Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga berkata dengan kaget di saat yang bersamaan. Tapi baik Wu Yun maupun Ying Wu tidak menjawab kata-kata mereka. Setelah beberapa saat, Ying Wu Dao berkata, jika tebakan saya benar, jika Yuanxin ini dapat dikelilingi oleh begitu banyak iblis dan alien yang kuat tanpa tertinggal, saya khawatir harta iblis telah diperolehnya. Mendengar kata-kata ini, Wu Yun menarik napas dalam-dalam. Lalu dia berkata, ayo pergi dan lihat dulu. Jika harta karun iblis surgawi benar-benar diperoleh oleh Yuanxin, kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Tuanku, Dewa Bela Diri, harus membalas dendam pada dirinya sendiri. Jika Yuanxin mendapatkan harta karun iblis surgawi, maka balas dendam tuanku tidak akan pernah terbalas. Setelah mengatakan itu, Wu Yun memimpin dan terbang menuju kejauhan. Bayangan mengikuti dari belakang.
Xiao Jin dan Xiao Shenlong saling memandang, meski mereka merasa sedikit bingung. Tapi dia segera menyusulnya. Bab 2096 Harta Karun Iblis. Dilihat dari lokasi induksi. Lokasi Yuanxin dan lainnya sekitar 100 mil jauhnya dari sini. Dengan kecepatan Wu Yun dan mereka berempat, mereka bisa tiba dalam waktu sekitar 1/4 jam. Saat bergegas dalam perjalanan, Wu Yun dan yang lainnya diam-diam bahagia. Kalau dipikir-pikir, Yuanxin dan yang lainnya seharusnya tidak terlalu dekat dengan mereka sebelumnya. Kalau tidak, dari jarak yang hanya 100 mil ini, orang-orang ini pasti bisa merasakan pergerakan dia dan Ying Wu selama kesengsaraan mereka sebelumnya. Jika mereka merasakannya, mungkin tidak diketahui apakah Wu Yun dan yang lainnya masih bisa hidup damai. Namun untungnya, Wu Yun dan Ying Wu lolos dari bencana ini. Kecepatan tinggi. Waktu juga berlalu dengan cepat. Hanya 1/4 jam berlalu dengan cepat. Wu Yun dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang sudah dekat dengan Yuanxin dan yang lainnya. Aura kuat yang menerpa wajahnya menjadi semakin kuat. Tentu saja, nafas ini saja tidak cukup untuk membahayakan Wu Yun. Bagaimanapun, budidayanya telah mencapai tahap akhir dari 99 kesengsaraan surgawi. Bahkan jika Anda bertemu dengan seorang kultivator di puncak 99 kesengsaraan surgawi, itu sudah cukup untuk sebuah pertarungan. Namun, aura ini tidak berpengaruh pada Wu Yun. Namun mereka tidak begitu ramah terhadap Kagemu dan 3 lainnya. Tentu saja, Sadoles cukup bagus. Tingkat kultivasinya juga telah mencapai tahap akhir dari 99 kesengsaraan surgawi, yang cukup untuk bersaing dengan rata-rata pembudidaya 99 kesengsaraan surgawi. Yang sedikit lebih menyakitkan adalah Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Di antara mereka, Xiao Jin hanya berada di puncak kesengsaraan surgawi ke-5 dan ke-9, dan Xiao Shenlong hanya berada di tahap akhir kesengsaraan surgawi ke-7 dan ke-9. Di depan gelombang aura puncak 99 kesengsaraan surgawi, sepertinya agak sulit. Karena mereka harus menyembunyikan kekuatannya. Begitu nafasnya terekspos, saya khawatir akan terasa dalam hitungan menit. Tapi justru inilah yang membuat Xiao Jin dan Xiao Shenlong merasa tidak nyaman. Xiao Jin, Xiao Shenlong, kalian berdua tunggu di sini, Ying Wu dan aku akan pergi melihatnya. Wu Yun berhenti dan memandang Xiao Jin dan Xiao Shenlong dan berkata. Meskipun keduanya tidak mengatakan apa-apa, Wu Yun secara alami dapat melihat perubahan ekspresi mereka. Ini. Xiao Shenlong ragu-ragu, dia ingin membantu, tapi nyatanya dia juga tahu kalau dia dan Xiao Jin tidak bisa banyak membantu. Tapi dia tidak mau menunggu di sini, jadi dia tampak ragu untuk berbicara. Ya, kamu bisa menunggu di sini saja. Wu Yun dan aku akan pergi saja. Jika ada yang tidak beres, kamu akan berada di pinggiran dan dapat membantu Wu Yun dan aku mundur dengan lebih baik. Ying Wu juga mengatakan hal yang sama. Oke, hati-hati. Shenlong kecil mengangguk. Hei, tidak, aku. Xiao Jin juga ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tanpa ampun dibungkam oleh Shenlong kecil. Tindakan naga kecil itu membuat Xiao Jin memutar matanya. Wu Yun dan Ying Wu juga saling memandang dan tersenyum, menggelengkan kepala tanpa daya. Kemudian keduanya diam-diam mendekati Yuanxin dan yang lainnya lagi. Setelah Wu Yun dan yang lainnya pergi, Xiao Shenlong membawa Xiao Jin dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Wu Yun dan Ying Wu terbang ke arahnya. Tidak jauh di depan, ada sebuah lembah. Namun, ini adalah lembah yang sangat bobrok, kalau dipikir-pikir, entah sudah berapa tahun yang lalu, terjadi pertarungan gila antara orang-orang kuat di sini. Meski sudah bertahun-tahun, namun Anda masih bisa melihat jejak pertempuran yang berbintik-bintik dan kejam. Anda bahkan dapat melihat secara samar-samar pinggiran lembah, berlumuran darah dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengering tetapi belum hilang. Tentu saja, fokus Wu Yun dan yang lainnya sekarang bukanlah pada medan lembah ini, tapi orang-orang di lembah. Setelah beberapa saat, Wu Yun dan Ying Wu bersembunyi di balik batu besar di tepi lembah. Melalui celah di antara bongkahan batu tersebut, Anda dapat melihat dengan jelas ke dalam lembah. Setelah melihat ini, Wu Yun dan Ying Wu menarik napas dalam-dalam. Formasi ini sangat menakutkan. Sebelumnya,
Mereka mengira bahwa mereka yang mengepung Yuan Xin paling banyak hanyalah selusin orang kuat dari ras alien iblis. Pada saat ini, saya melihat bahwa bukannya selusin, malah ada lebih dari 30, hampir 40. Selain itu, setidaknya setengah dari mereka telah mencapai alam kesengsaraan surgawi 99. Sisanya tidak kurang dari 7 atau 9 kesengsaraan surgawi. Di antara setengah dari iblis surgawi kuat yang telah mencapai alam kesengsaraan surgawi 99, setidaknya 5 telah mencapai alam kesengsaraan surgawi puncak 99. Tidak lebih lemah dari Yuan Xin. Adapun Yuan Xin, dia dikepung di lembah oleh hampir 40 orang kuat. Tentu saja, jika hanya seperti itu, tidak akan cukup membuat Wu Yun yang terbiasa dengan adegan besar terkesiap. Yang benar-benar membuatnya terkesiap adalah Yuan Xin. Dikepung oleh begitu banyak orang kuat, masuk akal jika Yuan Xin seharusnya sudah dikalahkan sejak lama. Tapi tidak, meskipun iblis kuat ini mengepung Yuan Xin, mereka tetap tidak mengambil tindakan. Sepertinya dia takut akan sesuatu. Dan apa yang mereka takuti itulah yang mengejutkan Wu Yun. Saya melihat Yuan Xin memegang pedang panjang berwarna biru kristal di tangannya. Pedang ini sangat jernih, tetapi ada banyak celah pada pedang sebening kristal itu, terlihat sangat patah, seolah-olah sisa dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuh pedang memancarkan fluoresensi biru muda yang samar. Tapi jangan meremehkan fluoresensi biru muda yang samar ini. Kelihatannya lembut, namun nyatanya penuh dengan kekuatan mengerikan yang membuat orang merasa tabu. Jangan membicarakan orang lain, bahkan Wu Yun yang berada jauh di tepi lembah. Mereka semua merasa jika terkontaminasi oleh lampu neon biru muda itu, mereka mungkin akan menderita banyak kerugian. Justru karena pedang panjang dan fluoresensi biru muda inilah Yuan Xin mampu tampil tenang dan tenang di bawah pengepungan begitu banyak iblis yang kuat. Tentu saja, meski Wu Yun belum pernah melihat pedang ini. Namun, Anda mungkin bisa menebaknya bahkan tanpa memikirkannya. Pedang panjang ini seharusnya disebut sebagai harta langka iblis. Wu Yun bergumam ringan. Bab 2097 kedua belah pihak cemas. Di sampingnya, Ying Wu juga mengangguk. Ya, ini adalah harta langka iblis, tapi... Ying Wu ragu-ragu untuk berbicara. Wu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Hanya apa? Ying Wu ragu-ragu sejenak dan berkata, saya pernah mendengar bahwa harta ajaib ini bukanlah senjata, apalagi pedang panjang. Bagaimana bisa itu menjadi pedang panjang? Ya, bukan senjata. Wu Yun bertanya dengan bingung. Dia menatap pedang di tangan Yuan Xin sejenak lagi. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menggunakan teknik menusuk pupil. Saya ingin melihat apa pedang panjang itu. Namun, saat ini, dia tidak bisa gegabah. Dia harus menghentikan dorongan itu. Jika dia menggunakan teknik menusuk murid pada saat ini, tidak peduli seberapa hati-hati dia, itu akan sangat meningkatkan kemungkinan mereka ditemukan. Lebih baik tidak melakukan hal berbahaya seperti itu. Apalagi yang terpenting sekarang adalah Yuan Xin telah memperoleh harta ajaib. Dengan kata lain, hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Setelah Yuan Xin diizinkan pergi dengan harta ajaib ini, mungkin mustahil baginya untuk membunuh Yuan Xin di masa depan. Setelah mendapatkan harta karun iblis surgawi, bahkan jika Yuan Xin masih tidak bisa naik, saya khawatir dia akan menjadi tak terkalahkan di seluruh alam abadi. Jika Anda ingin mengalahkannya, Anda harus pergi ke alam dewa yang lebih rendah. Oleh karena itu, jika Wu Yun ingin membalas dendam, dia harus menemukan cara untuk membuat Yuan Xin kehilangan harta ajaib tersebut. Bahkan jika harta karun iblis surgawi ini diambil oleh orang-orang dari ras iblis surgawi, itu akan lebih baik daripada membiarkan Yuan Xin mendapatkannya. Setidaknya dibawa pergi oleh iblis dan alien tidak akan berdampak banyak padanya. Karena orang-orang dari ras alien iblis tidak akan meninggalkan medan perang iblis ini. Haha, bajingan dari ras alien iblis telah mengejarku sejauh ini. Kenapa kamu tidak menyerah? Tiba-tiba, suara Yuan Xin datang dari lembah. Benar saja, dengan harta iblis di tangan, bahkan jika dia dikepung seperti ini, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Kata-katanya bahkan penuh dengan penghinaan. Tidak ada yang berbicara kepada orang-orang kuat dari ras alien iblis itu. Hanya menatap Yuan Xin.
Matanya penuh amarah, tapi juga penuh ketakutan atas apa yang dipegang Yuan Xin. Ayo, kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu. Kamu juga telah melihat bahwa cahaya ini bisa berakibat fatal bagimu. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Jika kamu tidak takut mati, datang dan cobalah. Yuan Xinhe berkata dengan suara dingin, masih berbicara dengan nada menghina. Di saat yang sama, dia perlahan mengayunkan pedang panjang di tangannya. Demikian pula, tidak ada seorang pun dari iblis dan ras alien di sekitarnya yang berani melangkah maju. Bahkan sebelum Yuan Xin mengayunkan pedangnya, ekspresi ketakutan melintas di wajah mereka masing-masing bahkan sebelum dia bergerak. Cukup untuk melihat betapa takutnya mereka terhadap pedang di tangan Yuan Xin. Tapi saat ini, Wu Yun di kejauhan menjadi semakin bingung. Dari sudut pandangnya, pedang panjang di tangan Yuan Xin memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Lalu kenapa Yuan Xin dikepung oleh mereka lagi? Ambil tindakan saja dan temukan jalan keluarnya. Tapi kenapa Yuan Xin belum mengambil tindakan? Hei, ini aneh. Meskipun aku tidak banyak berinteraksi dengan Yuan Xin, menurutku, dia jelas bukan orang yang ramah. Tapi dia masih bisa berbicara omong kosong seperti ini ketika dia dikepung. Jika dia sudah lama tidak mengambil tindakan, maka pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Kalau tidak, dengan temperamennya, dia akan membunuh semua orang. Wu Yun bergumam diam-diam. Meski suaranya lembut, Yingwu yang berada tepat di sebelahnya bisa mendengarnya dengan jelas. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Wu Yun, mungkin aku tahu alasan keraguanmu. Kamu tahu, beritahu aku dengan cepat. Wu Yun terkejut dan bertanya dengan cepat. Tentu saja, saya hanya membaca catatan sporadis di beberapa buku kuno. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jika catatan itu tidak salah, saya khawatir alasan mengapa Yuan Xin tidak mengambil tindakan adalah juga pada harta karun iblis ini. Menurut catatan, harta karun iblis sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun di alam abadi yang dapat mengalahkannya, dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Namun, jika Anda ingin mengaktifkannya, kekuatan yang dibutuhkan akan dikonsumsi. Juga akan sangat menakutkan. Sekarang, kita tidak tahu berapa kali Yuan Xin menggunakan harta karun iblis surgawi, dan dia juga berpura-pura tidak terpengaruh, tapi saya yakin tubuhnya pasti telah mencapai tingkat. Itu telah mencapai titik kekosongan di alam spiritual. Jika diperhatikan dengan seksama, naik turunnya pernapasan dadanya jelas beberapa kali lebih sering daripada frekuensi pernapasan untuk kultivasinya. Dan dia tidak terluka. Ini benar-benar abnormal. Hah. Wu Yun mengerutkan kening dan mengikuti kata-kata Yingwu dan melihat ke arah dada Yuan Xin. Benar saja, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda memang bisa melihat dada Yuan Xin yang naik turun dan laju pernapasannya yang sangat tidak normal. Yingwu, sepertinya kamu benar. Seperti kata pepatah, kesuksesan sama dengan kegagalan. Yuan Xin dapat mengandalkan harta ajaib ini untuk menjadi tak terkalahkan. Tapi saya khawatir harta itu tidak akan bisa bertahan dalam waktu dekat. Wu Yun berkata dengan ringan. Pada titik ini, ada peringatan. Meskipun Wu Yun sebelumnya berpikir untuk menolak Yingwu, dia juga secara halus mengubah namanya. Tanpa sadar, dia mengubah nama Yingwu dari kakak perempuan Yingwu menjadi Yingwu. Tentu saja, saat ini, Wu Yun sendiri tidak menyadarinya, dan Yingwu juga tidak memperhatikannya. Sekarang, kedua mata mereka tertuju pada orang-orang di lembah di bawah. Dan Yuan Xin belum mengambil tindakan. Dia terus mengangkat pedang panjangnya dan terus mengancam di mulutnya, ingin menggunakan kata-kata untuk menakuti iblis dan alien ini. Namun, tidak diketahui apakah alien iblis ini mengetahui keadaan Yuan Xin. Mereka tidak menyerang, dan juga tidak mundur. Itu masih mengelilingi Yuan Xin tanpa bergerak. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan tampaknya untuk sementara waktu, tidak ada rencana untuk mengambil tindakan. Wu Yun, apa rencanamu? Tiba-tiba, Yingwu bertanya. Rencana? Wu Yun mengerutkan kening dan berkata, rencana apa? Menurut kata-katamu, Yuan Xin ini akan segera tidak dapat bertahan. Cepat atau lambat, harta iblis akan diambil oleh iblis dan alien ini, dan dia juga. Apakah aku akan mati di tangan iblis dan alien ini? Aku tidak.
butuh rencana, aku hanya menonton. Maksudku, rebut harta iblis ini. Yingwu Dao. Merebut. Pupil Wu Yun tiba-tiba terbuka dan dia menatap Yingwu, agak bingung. Bukannya dia tidak memikirkannya, tapi dalam kasus ini, jika dia merampoknya, bukankah itu meminta kematian? Terlebih lagi, dia tidak mengerti, Yingwu bukanlah orang yang tamak, dan dia tahu situasinya saat ini, tapi mengapa dia mengatakan ini padanya? Mungkin melihat keraguan di hati Wu Yun. Setelah Yingwu merenung sejenak, dia menjelaskan. Bab 2098 Akhir dari Panah. Wu Yun, jangan terlalu banyak berpikir. Aku memintamu untuk merebut harta ajaib ini, bukan karena keserakahanku sendiri. Tetapi karena, selama kamu bisa mendapatkan harta ajaib ini, kamu pasti akan memiliki sesuatu. Manfaat yang sangat besar. Jika saya membacanya dengan benar sebelumnya, tubuh fisik Anda seharusnya menjadi tubuh suci yang abadi, bukan? Dan harta ajaib tidak hanya kuat, tetapi juga merupakan harta tertinggi untuk budidaya fisik. Mendengar perkataan Yingwu kata-kata itu, Wu Yun merenung sejenak, lalu berbisik seolah berbicara pada dirinya sendiri. Harta karun tertinggi untuk latihan fisik. Dipasangkan dengan atribut serangan yang menentang surga, bukankah itu berarti selama aku bisa mendapatkan harta iblis surgawi ini dan kemudian menggabungkannya dengannya? Tubuh fisikku, termasuk milikku kekuatan tempur, akan ada peningkatan besar dalam kualitas. Saat dia berbicara, Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Tidak, bukan itu. Konsumsi, ya, Yuan Xin tidak tahan dengan konsumsi yang mengerikan itu, dan saya mungkin juga tidak mampu menanggungnya. Meskipun hal ini kelihatannya bagus, namun berdampak sangat serius pada saya. Besar. Ini dapat digunakan sebagai kartu truf. Bisikan Wu Yun terdengar oleh Yingwu. Dia memandang Wu Yun dengan senyum tipis dan berkata, dengan kartu truf yang kuat ini, lain kali, jika kita bertemu lagi di dalam kasus Feng buruk terakhir kali, kita tidak akan terpaksa melarikan diri seperti ini. Kartu truf. Wu Yun sedikit mengernyit, dia sedikit terharu. Terlebih lagi, jika kamu benar-benar bisa menyatu dengannya, tubuh fisikmu akan meningkat pesat, dan ketika kamu tidak menggunakan kekuatan ini, kamu masih bisa dalam keadaan normal. Bisa dikatakan itu akan menguntungkanmu tanpa ada kerugian. Yingwu Dao, apakah kamu menginginkannya? Wu Yun tiba-tiba bertanya. Tentu saja aku menginginkannya, tapi aku sudah memiliki benih aslinya, dan aku bisa menggabungkan harta ajaib ini dengannya. Meskipun berguna, itu tidak seefektif kamu, jadi tentu saja itu milikmu. Kata Yingwu ringan. Ya, Wu Yun mengangguk. Memikirkan kembali perkataan Yingwu, jika dia benar-benar bisa mendapatkannya, menggabungkannya, dan menggunakannya sebagai kartu truf, itu memang bisa menjadi kartu truf besar di tangannya dan jurus yang mematikan. Memang benar, saat ini, dia sudah sangat tersentuh oleh Yingwu Suo. Namun, pikiran Wu Yun segera kembali ke dunia nyata. Saya sudah banyak berpikir sekarang, tapi itu hanya spekulasi. Faktanya, mereka sedang menghadapi kesulitan terbesar saat ini. Bukan kekurangan dari harta sakti tersebut, melainkan bagaimana cara mendapatkan harta sakti tersebut. Dengan kata lain, dalam hal ini, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk mendapatkan harta langka iblis. Bahkan jika Yuan Xin tidak tahan lagi nanti, dia akan dibunuh oleh orang kuat dari ras alien iblis. Iblis dan harta langka tidak berada pada giliran Wu Yun. Masing-masing dari kelompok iblis dan alien yang kuat ini menyaksikan dengan penuh semangat. Minggir. Sementara dia berpikir, tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari lembah. Itu Yuan Xin. Dia jelas hampir tidak tahan lagi, dan pada saat yang sama, dia juga bersiap untuk melakukan upaya terakhir. Dan di saat yang sama saat raungan ledakannya jatuh, pedang panjang di tangannya juga ditebas di udara. Energi pedang biru muda langsung berubah dari kondisi lembut sebelumnya. Itu berubah menjadi energi pedang dan angin yang sangat menakutkan. Menusuk, udara terkoyak, mengeluarkan suara yang keras dan tajam. Bang, bang, bang. Dengan satu tebasan pedang, 3 alien iblis surgawi yang kuat di alam kesengsaraan surgawi 99 dipotong menjadi 2. Kabut darah memenuhi udara, dan bayangan pedang melintasi udara.
Pedang kedua Yuan Xin menyerang lagi. Beberapa iblis dan alien yang lebih kuat terbunuh di udara. Tapi itu hanya dua pedang ini. Setelah dua pukulan pedang, Yuan Xin tidak bergerak lagi. Dia melompat dan bergegas menuju celah yang baru saja dia buat. Meski kecepatannya masih sangat cepat. Meski momentumnya tampaknya belum melemah sedikit pun. Namun, Wu Yun di kejauhan masih dapat melihat dengan jelas bahwa setelah dua serangan pedang ini, wajah Yuan Xin menjadi sangat pucat dan bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Selain itu, tidak hanya wajahnya, tetapi juga dada yang naik turun dan laju pernapasan yang tidak normal menjadi semakin sering. Hentikan dia. Setelah penyesuaian singkat, alien iblis yang selamat itu dimarahi oleh pemimpinnya. Dia bergegas menuju Yuan Xin lagi. Beraninya kamu datang ke sini, Jalang. Yuan Xin, yang baru saja melarikan diri dari pengepungan, melihat iblis dan alien mengejarnya lagi. Dia mengertakkan gigi dan menggeram pelan sebelum mengayunkan pedangnya ke belakang lagi. Pedang ini juga membunuh beberapa iblis dan alien yang kuat. Namun, terlihat juga bahwa pada saat setelah penyerangan, sosok Yuan Xin yang berlari liar di udara terhuyung beberapa kali. Dia mungkin berada di ujung tali. Namun, tidak peduli bagaimana keadaannya, Yuan Xin tidak akan dan tidak bisa berhenti. Karena dia belum keluar dari masalah. Meskipun iblis dan alien ini tampaknya tidak mengalami banyak perubahan suasana hati. Namun, dilihat dari postur tubuh mereka tidak akan membiarkan Yuan Xin mengambil harta ajaib ini dalam keadaan apapun. Menusuk, pedang lain ditebas, dan ruang itu terkoyak lagi. Tapi kali ini, energi pedang Yuan Xin tidak menyerang ras alien itu. Tapi kekosongan di depannya. Dengan satu tebasan pedang, sebuah retakan terkoyak di kehampaan di depannya. Bukan celah, tapi sebuah bagian. Retakan ini hanyalah pintu masuk ke bagian ini. Tidak, bajingan tua ini akan melarikan diri. Wu Yun, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, berseru. Namun, pada saat ini, bahkan di sisi berlawanan, Wu Yun harus mengagumi metode Yuan Xin. Tanpa diduga, dia benar-benar bisa menggunakan kekuatan serangannya yang kuat untuk membuat saluran luar angkasa. Dengan cara ini, dia dapat membangun saluran luar angkasa untuk melarikan diri dalam waktu sesingkat mungkin. Jika itu cara normal, akan membutuhkan waktu untuk membangun saluran luar angkasa. Dalam hal ini Yuan Xin tidak dapat melakukannya sama sekali. Tentu saja, Wu Yun bukanlah satu-satunya yang mengetahui tujuan Yuan Xin. Secara alami, semua ras alien iblis itu ditemukan. Bab 2099 ada di sini begitu saja. Hentikan dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Hentikan dia memasuki terowongan luar angkasa. Teriak seorang pria kuat dari ras alien iblis. Tiba-tiba, semua sosok terbang menuju terowongan luar angkasa yang dibuat oleh Yuan Xin. Yuan Xin mendengus dingin, dan dia perlahan mengangkat pedangnya lagi. Sepertinya dia berencana untuk membunuh iblis dan alien yang menghalangi pelariannya. Jika dia bisa menggunakan pedang ini lagi, maka keberhasilan pelariannya mungkin sudah dekat. Namun, kali ini Yuan Xin tidak berhasil lagi. Dia baru saja mengangkat pedangnya, tapi dia tidak menebasnya lagi. Apalagi langkahnya semakin mencengangkan. Jelas sekali, kekuatan di tubuhnya telah habis sepenuhnya. Itu tidak lagi cukup untuk mendukungnya menyerang dengan pedang lagi. Dan alien iblis itu sepertinya telah menemukan hal ini juga. Ayolah, manusia ini tidak bisa bertahan hidup. Orang kuat iblis dan alien terkemuka itu meraung. Kemudian, kecuali beberapa iblis dan alien yang menjaga pinggiran terowongan luar angkasa untuk mencegah Yuan Xin melarikan diri. Yang lainnya terbang menuju Yuan Xin. Sialan kau bajingan. Yuan Xin meraung marah. Namun, saat ini, menghadapi pertempuran semacam ini, dia tidak berdaya. Dia tidak bisa lagi menolak. Bagian terakhir dari kekuatan abadi yang tersisa di tubuhnya hanya dapat mendukungnya untuk menghindar dan mundur. Apalagi dari segi kecepatan sudah tidak sebanding lagi dengan sebelumnya. Belum lagi setengahnya lambat, tapi mungkin hampir sama. Dan dengan kecepatan lambat, setelah menghindari beberapa serangan, Yuan Xin segera tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ledakan. Bang. Serangan beberapa iblis dan alien yang kuat langsung mengenai Yuan Xin. Puff.
Seteguk besar darah muncrat dari mulutnya. Yuan Xin juga terpaksa mundur puluhan meter. Ia dipukul dengan keras dan terlempar ke tanah. Meskipun belum mati, ia tetap tergeletak di tanah dan tidak bangun lagi. Faktanya, dengan kekuatan Yuan Xin, jika dia hanya menderita beberapa pukulan, dia tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Yang paling penting adalah kekuatan abadi di tubuhnya telah terkuras oleh pedang panjang di tangannya, harta ajaib ini. Tanpa kekuatan abadi untuk melindungi tubuhnya, dia telah menderita beberapa pukulan, dan mampu menjamin keabadiannya sudah merupakan takdir yang besar. Sial, sial. Serangkaian raungan keluar dari mulut Yuan Xin di tanah. Kata-katanya penuh amarah dan keengganan. Pada saat ini, ekspresi Yuan Xin tidak terlihat. Kalau bisa dilihat, ekspresinya pasti sangat indah. Saya pikir dia adalah ahli terbaik di alam abadi dan telah bertahan selama puluhan ribu tahun. Saya pikir mendapatkan harta ajaib kali ini akan memungkinkan dia untuk menghilangkan batasan segel di tubuhnya dan naik ke alam dewa. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa mengambil langkah ini oleh orang-orang kuat dari ras alien iblis ini. Bunuh dia dan ambil kembali harta karun iblis surgawi. Pemimpin ras iblis surgawi berbisik dengan dingin. Segera, semua iblis dan ras alien bergegas menuju tempat Yuan Xin berada. Saat ini, dalam situasi ini, Yuan Xin dapat dikatakan tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Namun harus dikatakan bahwa Yuan Xin memang merupakan makhluk yang telah hidup puluhan ribu tahun, kualitas batinnya bisa dikatakan tangguh dan sakti. Meski tahu dirinya kalah, ia tetap tidak terlalu panik, hatinya masih penuh keengganan. Dia masih mencoba mencari cara untuk keluar. Hal terbaik kedua yang harus dilakukan adalah melindungi diri sendiri karena harta iblis tidak lagi dapat dilindungi, jadi melindungi diri sendiri adalah hal yang paling penting. Kamu bajingan, harta iblis ada di sana, pergi dan ambil. Melihat alien iblis itu bergegas ke arahnya, Yuan Xin mengaktifkan kekuatan surgawi terakhir yang tersisa di tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, pedang panjang di tangannya tiba-tiba melesat ke kejauhan. Itu adalah harta karun yang eksotis, ambillah dengan cepat. Sekelompok iblis dan alien meraung, untuk sementara mengesampingkan Yuan Xin mereka, dan bergegas menuju iblis dan harta karun eksotis. Tapi Yuan Xin juga memanfaatkan kesempatan ini, mengertakkan gigi, berdiri dengan kuat, dan perlahan berdiri. Di saat yang sama, jarinya perlahan diletakkan di atas cincin penyimpanan. Dan di cincin penyimpanannya, ada juga cahaya redup yang perlahan menyebar. Tentu saja, sekarang perhatian semua orang tidak lagi tertuju pada Yuan Xin. Perhatian semua orang tertuju pada harta ajaib hari itu. Tentu saja, ini juga termasuk Wu Yun. Terlebih lagi, saat ini, Wu Yun bisa dikatakan paling prihatin dengan harta ajaib ini. Suasana hatinya juga paling fluktuatif. Karena iblis dan alien itu tidak mengetahui keberadaannya, tetapi Wu Yun mengetahuinya. Pedang panjang yang dibuang oleh Yuan Xin dan harta iblis surgawi ditembakkan ke arah di mana dia dan Ying Wu bersembunyi. Bahkan sepertinya dia akan segera melewatinya. Jika dia menginginkannya, dia akan mengulurkan tangannya nanti dan meraihnya. Ini saja. Saat ini, Wu Yun sedikit bingung. Bisa dikatakan ini adalah harta karun yang turun dari surga. Namun, Wu Yun, yang memiliki keberuntungan, menjadi sedikit ragu-ragu. Bukan karena dia tidak menginginkan harta ajaib ini, tetapi karena harta ajaib ini pastinya adalah kentang panas. Tentu saja, jika itu hanya dia dan dibawa ke mulutnya, dia pasti akan langsung mengambilnya. Tapi, kini, dia tidak sendirian. Di sampingnya, ada Ying Wu. Tak jauh dari situ, ada Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Suatu ketika dia mengambil harta ajaib ini. Maka, tidak ada keraguan bahwa seperti Yuan Xin, dia akan dikepung oleh iblis dan alien ini. Ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Dan dalam waktu sesingkat itu, mustahil baginya untuk punya waktu untuk menyatu. Bahkan Yuan Xin telah berakhir dalam situasi ini, jika dia terkepung, akhir hidupnya mungkin tidak akan jauh lebih baik. Begitu dia menjangkau, dia akan menyakiti Ying Wu dan kedua saudara laki-lakinya. Namun, harta karun itu telah dikirim ke mulutnya secara tidak sengaja, bisakah dia mengabaikannya?
Dan itu adalah harta karun yang diceritakan Yingwu kepadanya, yang sangat berguna baginya. Wu Yun, apa yang kamu lakukan? Berdiri diam. Pegang, ambil dan lari. Sambil ragu-ragu, Yingwu mendesak dari samping. Tapi, Wu Yun ragu-ragu. Dan Yingwu, yang selalu pintar, sedikit banyak bisa menebak apa yang dipikirkan Wu Yun. Dia berkata dengan cepat, jangan khawatir tentang aku, Xiao Jin, dan Xiao Shenlong. Kami semua menginginkan yang lebih baik untukmu. Tidak ada pertanyaan apakah itu membosankan atau tidak. Jika kamu tidak merampok, maka saya akan mengambil tindakan untuk Anda. Saat dia berbicara, Yingwu Fen bersiap untuk terbang. Tunggu. Wu Yun dengan cepat menghentikan Yingwu. Matanya terfokus dan dia berkata dengan tegas, aku akan datang. Pada saat yang sama, dia berkata dengan cepat, nanti, aku akan mengambil harta ajaib dan lari ke timur. Jangan muncul untuk saat ini. Nanti, bawalah Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Jika kamu mencariku di timur, aku akan meninggalkan jejak tertentu. Jejakku akan diketahui oleh Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Jika aku berhasil melarikan diri, kamu dapat dengan mudah menemukanku dengan mengikuti jejaknya. Tetapi jika kalian tidak melihat ke timur, jika kalian melihat jejak yang kutinggalkan, kalian bertiga pergi dari sini secepatnya. Setelah mengatakan itu, Wu Yun melompat terlebih dahulu dan terbang keluar dari persembunyiannya. Tempat. Langkah naga dewa bela diri surgawi digunakan secara ekstrim, dan ditembakkan ke arah asal harta magis. Bab 2100, beberapa penyesalan. Kemunculan Wu Yun yang tiba-tiba membuat semua alien iblis tiba-tiba terkejut. Mungkin mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di sini, dan dia juga seorang manusia. Tentu saja, mereka tidak mengenal Wu Yun, jadi ketika mereka melihat bahwa dia adalah manusia, mereka mengira dia adalah kaki tangan Yuan Xin. Saat berikutnya, pemimpin itu terdengar berteriak, sialan, manusia itu mempunyai kaki tangan, hentikan dia dan bunuh dia. Dan suaranya secara alami membangunkan Yuan Xin yang bersiap untuk melarikan diri di kejauhan. Dia mendongak dan mengenali Wu Yun hanya dengan sekali pandang. Sialan, itu bajingan kecil itu. Dia memang ada di sini. Yuan Xin menggeram, dan pada saat yang sama, dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Dia membuangnya begitu saja, berpikir untuk menggunakan harta iblis untuk menarik perhatian iblis dan alien ini. Tapi dia tidak pernah menyangka lemparan biasa seperti itu akan dilemparkan langsung ke arah Wu Yun. Pada saat ini, dia secara alami ingin menghentikan Wu Yun. Dia dan Wu Yun memiliki pemikiran yang sama. Bahkan jika harta langka iblis surgawi diambil oleh seseorang dari ras alien iblis surgawi, Wu Yun tidak boleh diizinkan untuk mendapatkannya. Namun, kini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mudah menemukan peluang sekecil itu untuk melarikan diri, dan dia sudah siap sepenuhnya. Dia terluka sangat parah saat ini. Jika dia melewatkan kali ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika iblis dan alien itu berbalik. Ah, sial. Dia berteriak dengan enggan, dan Yuan Xin menghancurkan benda di tangannya. Saat berikutnya, ruang di depannya terus-menerus terdistorsi. Tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ini adalah pesona pelariannya, hanya satu kesempatan. Adapun hilangnya Yuan Xin, meskipun tidak dilihat oleh ras alien iblis, itu terlihat jelas oleh Wu Yun. Dia segera mengutuk secara diam-diam, sialan, bajingan tua itu benar-benar memiliki cara untuk melarikan diri, dan dia melarikan diri. Tentu saja, Wu Yun juga sangat jelas saat ini. Sekarang, perhatiannya tidak boleh diganggu. Begitu perhatiannya teralihkan, akhir hidupnya mungkin adalah kematian total. Semuanya terjadi begitu saja dalam sekejap mata. Sosoknya seperti kilat, dan dalam sekejap, Wu Yun datang ke sisi harta iblis yang menembak ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menjelajah dan langsung memegang harta ajaib di tangannya. Saat ini, seluruh tubuh Wu Yun seperti tersengat listrik. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan, itu adalah pedang biru muda di tangannya, harta langka iblis, yang diberikan kepadanya. Tampaknya pada saat ini, dia menjadi lebih kuat. Namun dia merasa saat ini,
Kekuatan di tubuhnya sepertinya terkuras habis. Singkatnya, perasaan ini sangat aneh. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu baik atau buruk. Namun, Wu Yun tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini saat ini. Tugas pertama sekarang adalah lari. Tanpa berhenti sejenak, setelah mendapatkan harta ajaib, dia berbalik dan menuju ke kejauhan. Arah yang dia tuju saat ini adalah ke timur seperti yang telah disepakati dengan Ying Wu sebelumnya. Melihat Wu Yun melarikan diri dengan harta karun iblis, alien iblis itu meraung seperti orang gila dan mengejar Wu Yun ke arah dia melarikan diri. Di saat yang sama, raungan panjang yang aneh keluar dari mulut mereka. Meski belum pasti, sepertinya dia memanggil teman-temannya. Namun bisa juga untuk mengungkapkan kemarahan di dalam hatinya yang tidak dapat ditentukan. Sial, apakah mereka punya teman? Jika itu benar, itu akan mengerikan. Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan menggeram, tapi kecepatan kakinya tidak lambat sama sekali. Tak lama kemudian, sekelompok orang mengejar dan melarikan diri, dan dalam waktu singkat, mereka menghilang dari tempat yang sama. Adapun Ying Wu, baru setelah Wu Yun dan alien iblis ini menghilang. Dia masih diam di tempatnya, tertegun untuk waktu yang lama. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Saat dia bereaksi, Wu Yun dan yang lainnya telah menghilang. Sejujurnya, dia sudah menyesalinya sekarang. Dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak mendorong Wu Yun keluar. Karena kata-kata yang diucapkan Wu Yun kepadanya sebelum pergi penuh dengan makna perpisahan. Dia mulai khawatir jika Wu Yun benar-benar mengalami kecelakaan. Bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Xiao Jin dan Xiao Shenlong? Bagaimana aku harus menjelaskannya pada diriku sendiri? Bagaimanapun, Wu Yun sendiri masih ragu-ragu, tapi dialah yang memaksa Wu Yun keluar. Tidak masalah, ayo ikuti dia dan lihat dulu. Setelah beberapa saat, Ying Wu menghapus pikiran berantakan di benaknya. Dia meninggalkan tempat itu dan terbang menuju tempat persembunyian Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Kakak ipar, apa yang terjadi, di mana kakak laki-laki tertua? Melihat Ying Wu, Xiao Jin adalah orang pertama yang bergegas keluar. Melihat hanya Ying Wu yang kembali, tetapi Wu Yun tidak terlihat, dia segera bertanya. Kalau untuk gelar kakak ipar sudah mulus. Sedangkan untuk Ying Wu, dia sama sekali tidak keberatan dengan gelar ini. Dia buru-buru dan menjelaskan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Saat menjelaskan, saya juga terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Dia mengatakan bahwa dia tidak berpikir cukup komprehensif dan seharusnya tidak melakukan ini, mendorong Wu Yun ke dalam situasi berbahaya. Xiao Jin dan Xiao Shenlong, setelah mengetahui seluk-beluk masalah tersebut. Setelah merenung sejenak, Shenlong kecil berkata, kakak ipar, jangan cemas dulu. Kamu juga melakukan yang terbaik untuk saudara laki-laki, tetapi kamu tidak memikirkan masalah ini secara komprehensif. Tidak apa-apa. Kita harus percaya pada kakak, dia akan baik-baik saja. Sekarang ayo cepat, kejar dia ke timur. Karena kakak tertua bilang dia akan meninggalkan jejak, kita pasti bisa menemukannya. Setelah mendengar apa kata naga kecil itu, mereka bertiga saling memandang. Kemudian mereka semua menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk berubah menjadi 3 aliran cahaya, menembak ke arah timur jauh.